Ini judulnya Agar Hidup Nyaman. Agar hidup nyaman, terkadang ketika kita sedang menghadapi situasi yang sulit, terpaksa kita harus berpura-pura tidak tahu agar kita dapat hidup tetap nyaman. Yang penting asal kita jangan pernah menampilkan sikap sombong dan harus selalu dermawan. Karena siapapun ketika nampak kesombongan dan kikir pasti akan diabaikan orang. Mengapa wahai kasihku yang manis, setiap aku ingin menjumpai dirimu, padahal aku sangat merindukan dirimu, selalu saja engkau menghindar. Terkadang muncul dalam pikiranku prasangka buruk terhadap dirimu. Barangkali engkau sudah tidak lagi mencintai dirimu, atau engkau sudah punya pilihan lain. Tetapi ternyata prasangka itu tidak benar. Ternyata sebabnya karena engkau sedang dalam kesulitan keuangan, karena kegagalan usaha. Engkau tidak pernah bercerita kepadaku bahwa engkau sedang jatuh. Tadinya aku ingin tetap berpura-pura tidak tahu, takut barangkali engkau kurang senang hati. Akhirnya aku terpaksa dalam kesempatan ini ikut merasakan prihatin atas kesulitanmu, dan aku ingin memberanikan diriku untuk menawarkan apa yang dapat aku lakukan untuk membantumu. Tapi engkau tetap tidak mau menjawab tawaranku. Ya, sudahlah, andaikan aku tidak diberi kesempatan membantumu, tidak diberi kesempatan membantu dirimu secara materi, ya paling tidak aku dapat membantu pemikiran dan motivasi supaya engkau tidak terlalu menderita dalam kejatuhan itu. Perlu engkau ketahui, wahai kekasihku yang manis, tidak selalu kejatuhan itu pertanda segalanya telah berakhir. Bahkan sebaliknya, setelah hujan itu jatuh, baru tanah itu subur kembali dan pohon-pohon berbunga lagi. Setiap keberhasilan yang cemerlang selalu nampak setelah mengalami kegagalan berulang. Engkau harus melihat bahwa kegagalan itu adalah mata pelajaran hidup yang sangat penting sekali. Kegagalan pada umumnya berawal dari kesalahan mengambil keputusan. Kesalahan mengambil keputusan berawal dari kurang hati-hati dan meremehkan. Untuk itu, selanjutnya, wahai kasihku yang manis, silakan saja hadapi kegagalan dan keberhasilan yang datang silih berganti, asal jiwamu tidak terguncang. Kehidupan selalu silih berganti. Silakan berbuat sesuka hatimu, apapun silakan, asal jangan pernah merugikan siapapun. Silakan engkau ingin tampil beda dari orang lain, pakailah perhiasan yang dapat membuat engkau semakin cantik, asal jangan pernah berlaku sombong. Bila engkau sedang marah, silahkan tumpahkan segala kemarahanmu, asal jangan melukai siapapun, termasuk banting pintu dan banting piring. Atau lebih baik engkau menangis yang keras sambil memanggil namaku. Sekalipun aku sedang di tempat yang berjauhan, pasti aku dapat mendengar gelombang ceritamu yang keluar dari kemarahanmu. Sekalipun mungkin terdengar panas di telingaku, tetapi yang penting ada kesejukan di hatimu. Sekalipun nanti mudah-mudahan tidak terjadi, engkau jatuh terus menerus sehingga engkau jatuh miskin, sama sekali bukan suatu dosa dan bukan satu kejahatan. Juga tidak mungkin engkau terhinakan. Engkau selamanya tetap aku muliakan. Dosamu bukan karena jatuh miskin, tetapi dosamu adalah karena engkau tidak mau belajar dari kegagalan-kegagalan itu.
sedikit banyaknya ada manfaat untuk dirimu. Cobalah wahai kekasihku yang manis, apabila engkau melatih diri untuk bisa mengucapkan kata aku tidak tahu, ini cara yang paling jitu untuk mengelak. Setelah itu nanti yang terjadi adalah mereka dengan sukarela mengajari dirimu dengan harapan supaya engkau tahu. Tetapi ketika engkau mengucapkan aku tahu, engkau nanti akan dicecar dengan pertanyaan bertubi-tubi. Lalu nanti di penghujungnya engkau terpaksa akan mengatakan aku tidak tahu. Juga engkau tetap berkeras mempertahankan kejujuran dalam berusaha. Engkau tetap tegas menolak segala kecurangan. Itu bagus sekali. Teruskan. Jangan bimbang di tengah jalan. Engkau tidak akan terpengaruh dengan lingkunganmu. Ikan-ikan di laut sekalipun hidup di air yang asin, tetapi daging ikan laut selamanya tetap tawar. Aku izinkan engkau melukai siapapun dengan kejujuranmu, tetapi apalah artinya engkau membahagiakan orang lain dengan kedustaanmu? Engkau tidak pernah berkeluh kesah, bercerita tentang kesulitan-kesulitanmu kepada siapapun, termasuk kepada diriku, orang yang paling mencintaimu. Ini yang menyebabkan aku semakin tergila-gila mencintaimu. Engkau selalu rendah hati kepada siapapun, tidak pernah menunjukkan kesombongan. Ini yang menyebabkan aku semakin yakin engkau perempuan yang paling layak aku cintai, karena engkau bisa menjadi istri soleha. Kerendahan hatimu pasti tumbuh dari percaya dirimu, bukan karena kelemahanmu. Aku setuju engkau tidak mau jadi ibu rumah tangga yang hanya menunggu pemberian suami. Aku setuju engkau ingin tetap sebagai perempuan pengusaha yang mandiri, tidak bergantung kepada suami. Aku setuju dengan kesetaraanmu. Aku setuju sebagai suamimu, sebagai sahabatmu, bukan sebagai atasan yang harus selalu ditaati. Aku setuju dengan semua persyaratan itu semua. Nanti di kemudian hari engkau akan aku jadikan percontohan seorang istri yang soleha generasi milenial. Sehingga rumus kehidupan rumah tangga yang bahagia dikemas kembali, yaitu kesetaraan dalam kebahagiaan. Kesetaraan dalam kebahagiaan yang didasarkan saling mencintai, saling menghargai, bukan dengan mengeksploitasi perempuan untuk membahagiakan lelaki. Mari kita ikrar bersama, aku adalah bajumu dan engkau adalah bajuku.